Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu lagi di ini belum saya ganti ya. Pertemuan ketiga. Udah nggak terasa ya. Udah minggu ketiga, pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini kita akan langsung masuk ke pembuatan tabel menggunakan query SQL. Tadi sebelum saya bahas tentang pembuatan tabel, silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang materi sebelumnya atau tentang tugasnya. Saya jelasin dulu untuk pengumpulan tugasnya ya, mungkin masih ada yang belum paham. Pengumpulan tugas di Google Form, terus untuk ngecek nilai dan tugasnya itu kalian menggunakan keyword nilai, tapi sebelumnya kalian daftar dulu terlebih dahulu. Menggunakan keyword daftar, ada tutorialnya, kalian bisa lihat di website. Nah, untuk pengumpulan tugas ada beberapa yang perlu saya jelaskan, ada beberapa yang masih minta akses ya. Jadi belum bisa saya, kalau ada pemberitahuan ganti link itu artinya, atau minta akses, artinya belum bisa saya akses. Contohnya bagaimana? Saya kasih contoh. Jadi di form tugas 2 itu kan yang paling bawah kalian disuruh menempelkan link tugas Google Drive kalian ya. Itu yang kalian taruh adalah link Google Drive-nya. Kalau bisa jangan foldernya. Ada beberapa yang masih ngasih dalam bentuk folder. Atau ada yang linknya masih belum bisa saya buka. Saya kasih contoh yang belum bisa saya buka. Ini masih ada yang, jadi yang ditaruh itu adalah linknya ya, bukan tulisan link Google Drive-nya. Terus kalau bisa yang di-share itu filenya, bukan foldernya. Karena kalau foldernya saya harus ngeklik dulu terlebih dahulu, seperti ini. Ini kan foldernya yang dia share, jadi saya harus ngeklik dulu ya. Harus butuh 2-3 kali klik ya. Saya klik dulu tugas, baru ngeklik lagi, baru muncul halaman tugasnya. Yang di-share itu tugasnya ya, jangan foldernya. Terus masih ada yang harus minta akses. Nah, seperti ini. Ini artinya, ini Wahyu Hadi Fatah. Ini minta akses ya. Kalau saya buka, saya klik, saya nggak bisa buka ya. Nah, seperti ini. Jadi, saya nggak bisa ngoreksi kalau. Jadi diganti dulu, makanya saya taruh tulisan gambar di situ ya. Ganti ke siapa saja yang dapat link. Makanya saya sengaja taruh tulisan di, terus saya lingkarin merah ini kan artinya ini jangan lupa untuk mengganti ke siapa saja memiliki link nama filenya itu. Kalau enggak nanti akan seperti ini, jadi saya nggak bisa buka, otomatis saya nggak bisa koreksi walaupun sudah mengumpulkan. Jadi nanti feedbacknya adalah ganti link terlebih dahulu, nanti dikumpulkan lagi. Seperti itu untuk evaluasi pengumpulan tugasnya ya. Yang belum silakan dikumpulkan semua tugas terakhir sebelum UTS sama sebelum UAS. Ini tugas 2, sekarang pertemuan ketiga, kita akan masuk ke tugas 3 hari ini, yaitu tentang pembuatan tabel dengan MySQL. Saya buka dulu materinya.
Kemarin kita sudah belajar membuat database ya. Ya, semuanya hampir semuanya sudah nggak ada masalah ya. Walaupun ada beberapa yang nggak sesuai ketentuan, nggak tahu kayaknya sih nggak baca tugasnya ya, nggak baca perintahnya. Ya. Ada yang buat karena perintahnya adalah buat database dengan nama underscore name, ada yang buat nama database tugas gitu ya. Padahal nggak ada yang merintah untuk buat database dengan nama tugas. Ada juga yang cuma buat database, nggak ada. Padahal ada tugas keduanya, nomor duanya itu jelaskan perbedaan database dan tabel. Tapi ada yang cuma buat database tapi nggak buat tabel. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada yang ditanya kenapa tugas nilainya beda-beda ya karena beberapa emang nggak sesuai dengan perintahnya. Terus masih ada yang belum mengerjakan juga. Jadi saya juga nanti kadang pasti di akhir semester setelah nilai muncul, Pak nilai saya kok C gitu ya. Padahal kalau saya cek ternyata nggak pernah ngumpulin tugas gitu ya. Terus minta perbaikan. Ya kan aneh gitu ya. Selama Itu satu Pak, semester. Ya, saya gimana? belum ngerjain tugas, bisa nyusul nggak Pak ya? Bisa, kan semua tugas terakhir sebelum UTS. Oh iya, Silakan. mohon maaf Pak, kemarin ini ada kerjaan saya Pak. Oh iya, nggak apa-apa kalau sebelum ngumpulin. Maksudnya semua tugas terakhir sebelum UTS. Cuma ada kadang nanti saya nggak mau ada lagi orang yang karena belajar pengalaman dari semester sebelumnya ya. Jadi ada beberapa orang yang selama satu semester itu nggak pernah ngerjain tugas sama sekali gitu ya. Terus dapat dapat nilai C kan harusnya sudah bersyukur ya, dapat nilai C nggak pernah ngerjain tugas sama sekali. Tapi nge-WA saya minta perbaikan nilai. Kan aneh gitu ya. Maksudnya apa yang mau dicari? Maksudnya kalau emang udah punya keberanian untuk nggak ngerjain tugas ya punya keberanian juga ngambil resiko untuk dapat nilai C ya. Nilai C itu harusnya udah paling baik ya kalau walaupun nggak ngerjain tugas sama sekali. Saya jamin kalau kalian nggak ngerjain tugas sama sekali itu kalau yang penting ikut UTS UAS itu dapat C. Kalau ngerjain tugas mungkin dapat B, A gitu ya. Jadi nggak ada perbaikan nilai. Kalau saya ngasih perbaikan nilai, saya nggak akan adil karena kalau saya ngasih perbaikan nilai nanti yang nilai B pun harusnya iri ya. Saya juga pengen baikin nilai untuk dapat A ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau nggak ada lagi yang minta perbaikan nilai karena saya sudah sangat longgar dari koreksiannya dan lain sebagainya. Tugasnya juga saya kira nggak rumit kan, cuma saya kira sih cukup gitu loh. Saya juga memperhatikan keberatan tugasnya seperti itu. Oke, terus sekarang kita lanjutkan ke query SQL ya di database. Jadi yang sudah mungkin ada beberapa orang yang sudah terbiasa, udah pernah menggunakan database SQL atau sudah familiar sering menggunakan database dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa. Saya anggap semuanya ini masih awam karena satu kelas ya, jadi yang lain juga masih bisa belajar gitu ya. Jadi di sini ini yang mungkin banyak yang masih lupa mungkin diingat-ingat ya. Jadi kenapa saya masukkan pertanyaan juga jelaskan perbedaan database dan tabel. Kadang ada yang masih kebingungan perbedaan database dan tabel. Jadi database itu adalah kumpulan dari beberapa tabel. Jadi kalian bisa buat create database karyawan dan juga bisa buat create database karyawan ya. Tapi beda. Kalau database isinya tabel-tabel, kalau tabel isinya field and record, baris dan kolom. Selanjutnya tentang MySQL kita sekarang ke create database ya. Ya ada nggak cuma create ya, ada create, alter dan drop. Create database kemarin sudah, sekarang kita create table, drop table sama alter table. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan ini juga masuk sih pertemuan hari ini ada select, delete, insert dan update. Ini masuk ke bagian data manipulation language. Ingat-ingat select itu untuk mengambil data, delete menghapus data, insert menyisipkan data, update mengubah data. Nah, ada dua cara mengoperasikan MySQL. Yang pertama menggunakan command line interface, contohnya command prompt pada Windows atau menggunakan phpMyAdmin. Tapi dalam mata kuliah ini saya akan memaksa kalian menggunakan command line interface ya, biar kalian hafal sintak atau query SQL. Kalau menggunakan phpMyAdmin kalian nggak terbiasa. Nanti karena phpMyAdmin itu tinggal klik-klik saja ya. Jadi nanti kalau kalian sudah hafal di sintaknya, sudah terbiasa, nanti nggak apa-apa pakai phpMyAdmin untuk bantuan.
tapi harus paham dulu di command line interface. Sama seperti kalau kalian belajar matematika di tingkat dasar SD kan nggak mungkin diperbolehkan pakai kalkulator ya. Pasti disuruh hitung-hitungan manual. Tapi kalau kalian udah pindah ke tingkat lanjut SMP, SMA, udah diperbolehkan pakai kalkulator, nggak masalah pakai kalkulator karena kalian sudah paham dasarannya. Sama seperti ini. Kalau masih belajar dasar sih harus menggunakan command line interface untuk hafal sintaknya, biar hafal sintak query-nya. Nanti kalau sudah terbiasa, baru boleh menggunakan phpMyAdmin sebagai alat bantu. Ini untuk masuk ke dalam MySQL command prompt. Sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Masuk ke sum, MySQL, MySQL min U, root min P. Kalau menggunakan password, tambahin min P. Beberapa orang ada yang bilang MySQL. Kalau ada orang yang keberat-beratan, biasanya bilang MySQL ya. MySQL bacanya. Untuk perintah MySQL melalui command prompt dasar, itu yang pertama adalah bagaimana menampilkan database, yaitu menggunakan show database. Ini kurang S1, show database, karena untuk menampilkan database yang banyak. Karena satu DBMS itu kan terdiri dari beberapa database. Jadi kita lihat cara untuk pertama kali masuk, database-nya apa saja sih isinya. Kita menggunakan perintah show databases, pakai S di belakang databases. Nanti akan menampilkan semua isi dari database dalam DBMS tersebut ya. Information schema ini default database-nya ada database buku, buku tamu, dan lain sebagainya. Ini contohnya. Terus untuk membuat database sudah kita bahas di pertemuan kemarin, ada create database, nama database. Untuk masuknya kita menggunakan perintah use nama database ya. Nanti kita akan masuk ke dalam database tersebut. Ini kita juga sudah bahas tipe data dalam tabel, ada integer, float, date, datetime, char, varchar, dan lain sebagainya. Membuat database dan tabel. Contohnya, kita ingin menyimpan data anggota. Jadi ada data anggota, terus kita ingin menyimpannya dalam database, dalam tabel anggota. Contohnya di sini ada nomor, nama, email, alamat, kota. Kita tentukan dulu field-nya ya, ada nomor, nama, email, alamat, kota, terus kita tentukan tipe datanya, ada integer. Nah itu kita, maksudnya integer buka kurung 6 ini panjangnya ya, panjang digitnya itu ya. Jadi kalau nomor integer 6 berarti ada 6 digit gitu ya. Kalau nama char 40 berarti dibatasi 40. Jadi kalau kalian ngisi lebih dari 40 nanti biasanya nggak kesimpan ya, kesimpan maksimal sampai 40. Terus ada email, char, dan lain sebagainya. Bagaimana membuat tabel? Nah ini contoh membuat tabel. Kita menggunakan perintah create. Create nama tabel. Create tabel diikuti dengan nama tabel. Contohnya seperti dilihat create tabel pribadi. Terus diikuti dengan buka kurung. Jadi formatnya itu seperti itu, ada buka kurung. Terus field yang pertama adalah name, integer 10, primary key, itu menandakan bahwa yang name itu adalah sebagai primary key, koma, field yang kedua nama, varchar 30, varchar itu artinya adalah karakter ya, 30 itu sebagai batas 30 digit ya, kalau namanya sampai lebih dari 30 nanti biasanya nggak kesimpan. Terus ada alamat, varchar 30, telepon, nah ini telepon, varchar 10. Padahal nomor telepon itu kan standarnya 12 ya, nomor HP. Jadi kalau ini dia nyimpen sampai cuma varchar 10, ya nanti yang kesimpan yang 10 di awal ya, sisanya nggak akan kesimpan. Bisa seperti itu, bisa error munculnya. Nah, kalau ini diperhatikan, jangan lupa diperhatikan di sini ada name, koma, nama, varchar, koma, alamat, varchar, koma. Yang terakhir nggak pakai koma ya, telepon varchar 10, langsung pakai tutup, menutup dari pembuatan tabel ini, terus titik koma. Kalau nggak ada error nanti akan ada tampilan query oke seperti ini ya. Terus kita bisa cek menggunakan show tables, nanti akan memunculkan tabel dalam database kita. Di sini udah ada tabel pribadi. Contohnya seperti itu. Saya kasih contoh langsung. Saya share screen ya. Kita buka command prompt.
Pertama kita masuk ke dalam SAM MySQL garis miring bin, masuk dengan MySQL main O root ya, usernya root. Kalau user kalian masih pakai root, terus password ya, kalau sudah di setting passwordnya min p, kita masukkan passwordnya. Ini akan error ya. Nah, kenapa ini ada tulisan error can connect to MySQL server on localhost? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa nggak bisa masuk can connect to MySQL server on localhost? Belum nampil Pak itu Pak. Iya, Belum masuk. tampil, Pak. Apanya yang belum tampil? Itu masih di file foldernya Pak, belum masuk ke MySQL Pak. Iya, Pak. Sudah, ini kan sudah masuk di SIM sama SQL bin ya. Kalau di Linux pakai PWD biasanya posisi. Ini saya sudah masuk ke CD SAM Nggak MySQL. nampil, Pak. Kenapa? Nggak nampil, nampilnya masih di Di- folder Pak. Iya Pak. Masih di folder D. Di folder D. Iya. Oh, di share screen-nya. Masih di pertemuan tiga itu Pak, Ya. di PP Explorer. Bentar. Udah tampil. Bentar. Nah, sudah tampil. Pak. Saya udah masuk Pak. ke C sama SQL bin, saya tulis MySQL min O root min p password. Nah, di sini ada pemberitahuan can connect to MySQL server on localhost. Nah, ini kenapa? Ada yang tahu kenapa nggak bisa masuk ke dalam MySQL? Urutnya, Pak, ada spasi. Rootnya ada spasi. Samnya belum connect itu. Ya. PP-nya belum Samnya, Oh iya, samnya belum aktif itu, Pak. MySQL-nya belum diaktifin ya. Iya, Pak. Nah, baru kita klik start. Kalau sudah diklik baru masuk ya. Nah, selanjutnya kita lihat database-nya. So, databases, titik koma. Nah, database saya ada banyak ya. Terus saya pakai tes ini ya. Use tes. Nah, di sini udah masuk ke database tes. Untuk melihat isi semua tabel dalam database tes menggunakan perintah show tables. Ini ada. Nah, sekarang saya buat tabel baru ya. Untuk dari PowerPoint saja saya ambil. Contohnya saya pengen buat tabel pribadi tadi ya. Di PowerPoint ada tabel pribadi. Saya tulis perintah, sekarang buat tabel adalah create. Nah, ini yang biasanya salah ya. Tabel, table ya tulisannya. Jangan tabel bahasa Indonesia seperti ini ya. Pasti nanti error di penulisan table, nama tabelnya pribadi. Ini yang diingat, buka kurung, boleh di atas, boleh enter dulu gitu ya, sama saja. Terus di bawah name, integer 10 sebagai primary key.
koma jangan lupa. Terus nama, varchar 30. Jangan lupa koma, kalau nggak ada koma nanti error. Alamat, varchar 30. Terakhir, telepon. Saya tambahkan varchar 15. Nah, kalau sudah terakhir ini nggak pakai koma ya, tapi langsung tutup kurung 2 kali. Artinya untuk tutup yang pertama sama yang varchar itu, terus titik koma. Lalu kita enter. Kalau nggak ada kesalahan yang muncul berarti kalau sudah benar ada query oke ya. Selanjutnya kita lihat show tables. Nah, di situ udah ada tabel pribadi. Untuk melihat strukturnya bagaimana, kita menggunakan dash nama tabel ya, describe, disingkat menjadi dash pribadi, titik koma. Nah, di ada fill-nya name, nama, alamat, telepon, tipenya, null. Null itu artinya apakah boleh diisi kosong. Yang lain boleh. Kalau primary key itu nggak boleh kosong, harus diisi. Terus ini primary key-nya itu yang mana? Default-nya null. Sekarang untuk ngisinya bagaimana? Ngisi tabel. Jadi kita sudah berhasil buat tabel ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk pembuatan tabel. Kalau tabel emang nggak boleh spasi gitu Pak. Tabel nggak boleh spasi. Kayaknya boleh Nah. saja, tapi untuk mudah. Semuanya tabelnya terdiri dari daftar siswa gitu ya. Kayaknya spasi sih bisa, tapi itu agak kurang baik saja dilihat. Nanti kalau ketika coding di implementasinya di PHP dan lain-lain, lebih enakan kalau digabung lebih jadi satu sih sebenarnya. Termasuk juga huruf besar, huruf kecilnya ya. Kalau bisa sih diusahakan harus sesuai. Nah, itu yang akan jadi masalah. Kalau di Windows itu nggak membedakan huruf besar, huruf kecil, tapi kalau di Linux membedakan huruf besar, huruf kecil. Jadi mungkin dari awal udah dibiasakan untuk kalau huruf kecil ya huruf kecil terus, kalau huruf besar terus. Itu. Selanjutnya untuk memasukkan nama tabel, ya memasukkan isinya kita menggunakan insert into ya. Ingat-ingat insert into. Insert masukkan into nama tabel terus values, diikuti isinya. Saya kasih contoh, sebenarnya saya pengen masukkan isi ke dalam tabel pribadi ini ya. Kalau kita lihat isinya masih kosong ya. Cara lihatnya kita menggunakan select. Select itu untuk menampilkan isi dari tabel. Select bintang itu artinya bintang itu semua ya, semua isinya from pribadi. Nah, di situ ada pemberitahuan empty set, artinya isinya masih kosong. Jadi kita harus isi dulu. Kita menggunakan perintah insert info pribadi. Values pakai S ya. Value itu artinya nilainya. Pertama name. Name itu integer ya, angka. Yang gampang satu aja. Nah, untuk pengisian itu kalau angka biasanya nggak pakai tanda kutip. Nggak pakai tanda kutip boleh ya. Tapi kalau nama bisa pakai tanda kutip. Nama Messi, tanda kutip. Alamat Bekasi. Koma. Terus yang terakhir telepon boleh nggak pakai kutip 08 13245678. Tutup, terus kita titik koma. Nah, kalau nggak ada error biasanya query oke. Kalau kita
select bintang from pribadi. Ini dia akan menampilkan isi dari tabel pribadi. Isinya name, nama, alamat, dan telepon. Ini sama kayak Excel ya. Kalau biasanya kalau tipe angkanya itu integer, 0 di depan itu nggak kebaca ya. Kalau pengen kebaca biasanya kita pakai kutip. Biar dia berubah jadi varchar. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk membuat tabel dan isi tabel. Karena nanti tugasnya juga cuma buat tabel sama isi tabel. Cukup jelas? Pak mau tanya Pak, Iya, silakan. itu yang di varchar ada tutup kurung tuh, kalau kita semuanya 30 bisa nggak Pak? Iya, bisa. Itu kan nomor teleponnya 15. Perbedaannya apa ya Pak? Perbedaannya itu ini untuk kita nyiapin tempat gitu loh. Jadi kayak alamat varchar 30 itu artinya 30 digit, 30 tempat. Jadi kalau sebenarnya telepon tadi kan 10 di PowerPoint-nya. Kalau kita ngisinya 081, nomor telepon kita kan biasanya 12 gitu kan. Kalau kita nulis 10 kan nggak cukup. Itu nanti sisanya nggak kebaca. Jadi itu untuk tempat. Integer 10 berarti NIM-nya itu ada 10 digit gitu ya. Dibatasi maksimalnya seperti itu. Oke. Kalau NIM kalian kan biasanya ada berapa ya? 6 atau 9 digit gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Saya lanjutkan, tadi udah buat tabel, isi tabel. Terus ini menampilkan isi tabel, tadi sudah ya. Kita bisa menggunakan perintah select, diikuti dengan bintang. From nama tabel. Jadi select bintang from nama tabel. Tentunya di sini select bintang from pribadi. Untuk menampilkan semua isi tabel. Terus untuk menghapus database, kita bisa menggunakan drop nama database. Sedangkan untuk menghapus suatu record, kriteria tertentu digunakan perintah sebagai berikut. Delete from nama tabel where kriteria. Contohnya seperti ini, di sini ada tabel pribadi. Bentar, contohnya itu saya kasih contoh saja. Saya masukkan data baru ya, nanti saya delete. Biar nggak perlu nulis ulang, saya pakai ini ke atas, terus saya tinggal ganti ya. Data kedua, nama yang familiar aja. Ronaldo, ininya sama Bekasi, nomor teleponnya. Enter, kita tampilkan. Di sini udah ada 2 data. Bagaimana cara mendelete data kedua atau pertama? Kita menggunakan perintah delete from nama tabel. Nama tabelnya adalah pribadi, from pribadi. Kita menggunakan klausa where ya. Di mana atau where. Ya, kalau kita pengen delete, semuanya data yang kedua pengen saya delete, berarti perintah where name sama dengan 2 ya. Nanti yang kedelete adalah name kedua. Kalau kita tampilkan select bintang from pribadi, di sini data Ronaldo sudah kehapus menggunakan perintah delete from nama tabel where name sama dengan 2. Kalau kita tulis where name sama-sama dengan 1, nanti yang kehapus adalah data dengan name 1. Itu untuk delete tabel. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Ya, silakan. kalau 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 kayak gitu misalnya kan tabelnya udah kehapus tuh Pak. Satu satu apa
satu NIM udah kehapus tuh tadi. Ya, Itu misalnya mau ngembaliin lagi, otomatis bisa nggak sih Pak? Kayak di redo gitu, di undo gitu Pak. ada Ada nanti perintahnya nggak sih? ada namanya rollback, nanti masuk ke data transaksi ya di materi selanjutnya Oh, nanti. Di situ juga iya kita Pak, nanti terima kasih. ya sama ada nanti fungsi trigger. Salah satu fungsi trigger itu untuk menyimpan query terakhir gitu, apa yang dilakukan dan bisa mereview mengembalikan data selanjutnya. Ini untuk materi selanjutnya. Di sini untuk kita belajar dulu membuat tabel, edit, delete seperti itu ya. Bisa kalau Baik seperti itu. Pak. Ya. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan silakan. Pelan-pelan dulu, yang penting paham itu ya. Saya inginnya semuanya ada, nggak ada yang ketinggalan gitu. Selanjutnya setelah edit, delete adalah modifikasi ya. Bagaimana kita pengen merubah data. Sebenarnya di sini alamatnya Bekasi, saya pengen rubah ke Jakarta gitu ya, berubah jadi alamatnya berubah ke Jakarta. Kita menggunakan modifier record menggunakan perintah update. Tadi kan sudah select, delete, update, nama tabel, set. Nah, pasangan update itu set. Kolom 1 sama dengan nilai baru 1. Contohnya bagaimana? Contohnya update anggota. Anggota itu nama tabel anggota, set. Itu kita setting nama, namanya Rita, yang baru itu Rita, where nama Rita Mawaswari. Artinya Rita Mawaswari ini nanti dirubah menjadi ke yang baru adalah Rita. Kalau kita implementasikan di tabel kita, semua kita pengen merubah Bekasi ini menjadi Jakarta, sintaknya bagaimana? Update, diikuti dengan tabel pribadi, terus set, alamat, sama dengan Jakarta ya, kakek kutip. Terus where itu nggak harus sama alamat sama dengan Bekasi. Kita boleh where itu biasanya yang paling mudah itu NIM atau primary key, karena primary key itu biasanya nggak bisa diedit. Karena primary key itu menjadi patokan. Where NIM sama dengan 1. Jadi ini mengartikan bahwa ketika NIM-nya itu 1, kita rubah alamatnya menjadi Jakarta. Enter. Oke. Kita tampilkan dengan select bintang from pribadi. Name, nama, Bekasi sudah berubah menjadi Jakarta. Begitu juga kalau kita pengen ganti nama, alamat, dan telepon. Yang perlu diingat adalah primary key nggak bisa diedit, nggak bisa dirubah. Karena dia menjadi patokan. Itu saja. Itu untuk memodifikasi. Terus menampilkan data dengan rekod tertentu. Artinya kita pengen menampilkan data dengan spesifikasi tertentu. Artinya contohnya semuanya ada data siswa, kita pengen menampilkan hanya yang dari Jakarta. Saya tambahkan datanya lagi ya biar ada 2. Terus saya tambah lagi biar ada lumayan banyak, ada 3 lah. Ronaldo 2 biar beda. Ini Jakarta. Terus data keempat. Ini dari Bandung. Terus data kelima. Kasih. Semuanya kita punya tabel dengan isian data seperti ini ya. Select bintang from pribadi. Di sini ada 5 data ya. Jakarta, Bekasi, Jakarta, Bandung. Semuanya saya pengen menampilkan data mahasiswa ini. Semua contohnya mahasiswa yang berasal dari Bekasi gitu ya. Kita menggunakan perintah select bintang from
Nah, boleh Pak select bintang sih. Select bintang from pribadi. Ya kita tampilkan semuanya. Where alamat sama dengan kutip Bekasi. Titik koma. Nah, dia hanya menampilkan data dari hanya yang alamatnya Bekasi. Karena kita pakai bintang, dia hanya menampilkan nama, menampilkan semuanya ya. Fullnya ada banyak, dia tampilkan semua. Kalau saya hanya pengen butuh namanya saja, saya nggak butuh alamat dan teleponnya, saya pengen hanya siapa saja yang datang dari Bekasi, namanya, kita pakai perintah select nama. Kalau kita enter, dia hanya menampilkan nama ya. Oh, yang datang dari Bekasi, Ronaldo dan Ronaldo 3. Itu untuk menampilkan hanya dari Bekasi. Seperti itu. Atau kita juga bisa pakai select bintang from where, pengen tahu sih siapa sih yang NIM-nya paling awal gitu ya. NIM sama dengan 1, itu juga boleh bisa. Itu untuk menampilkan NIM dengan urutan pertama. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ya, belum ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, di sini ada dasar-dasar yang lain mungkin ini kalian butuhkan ketika di program nanti ya. Di sini ada istilahnya menampilkan yang diawali dengan huruf T gitu ya. Select bintang from nama tabel where left nama, koma 1 itu paling left itu diambil dari kiri, 1 itu artinya pertama. T, itu juga bisa seperti itu. Terus menampilkan data dengan nama akhir huruf N. Yang terakhir aja huruf N, kita rek nama, koma 1 N ya. Kalau kalian terbiasa menggunakan Excel, sebenarnya ada formula-formula Excel yang mirip seperti ini ya. Terus menampilkan data dengan sub nama Ayu, select bintang from nama tabel where nama like itu artinya mirip atau seperti ini persen itu artinya depannya dan belakangnya itu di tengah-tengahnya ada tulisan Ayu, entah itu di tengah itu entah tengah pas atau tengah ke pinggir, yang penting ada tulisan Ayu di tengah, dia akan menampilkannya yang mengandung unsur Ayu di namanya. Itu contoh perintah lain dalam query SQL. Nah, kita juga ada perintah namanya select distinct. Nah, ini select distinct itu untuk menghilangkan yang mirip ya. Kalau saya kasih contoh di sini kan nama kotanya ada beberapa. Saya select bintang from pribadi, itu alamatnya ada banyak ya. Atau saya tampilkan hanya alamat. Select alamat from pribadi. Saya pengen tahu alamatnya dari mana aja gitu ya. Jakarta, Bekasi, Jakarta, Bandung, Bekasi ini kan Jakarta muncul 2 kali, Bekasi pengen muncul 2 kali. Biar terlihat lebih rapi gitu ya. Saya pengen tahu yang datang itu dari mana saja kita dan nggak muncul 2 kali dengan kota yang sama, kita menggunakan perintah select distinct. Nah, kalau kita menggunakan select distinct, dia akan menghilangkan data yang duplikat ya. Jadi kita tahu oh hanya yang datang itu hanya dari Jakarta, Bekasi, dan Bandung. Nah, itu perbedaan untuk select langsung ke alamat dengan select distinct alamat from pribadi. Bentar, ini sudah saya rekam belum ya? Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk cara PHP admin itu, kalau dengan PHP admin itu kalian bisa pelajari sendiri karena lebih mudah ya, karena tinggal saya kasih contoh.
Oh, untuk PHP admin itu tinggal klik-klik. Saya jalankan dulu PHP admin. Kalau PHP admin kalian bisa pelajari sendiri karena nggak harus hafal sintak dan query, karena tinggal kalau pengen buat tabel, edit, dan lain-lain itu hanya klik-klik ya, klik-klik saja. PHP admin ini digunakan orang untuk, ada banyak aplikasi untuk membantu memanajemen di BMS ya. Bisa pakai PHP admin atau aplikasi MySQL, Worksbench, dan lain sebagainya. Cuman di sini kita pengen buat database baru, kita tinggal klik basis data, kita tulis nama database-nya apa, gitu ya. Kemudian kita pengen buat tabel baru, ya kita tinggal tulis nama tabelnya apa, jumlah kolomnya ada berapa, gitu ya. Kalau kita pengen edit tabel, kita tinggal klik tabelnya, kemudian di sini ada tabel jenis barang, kita klik struktur. Nah, di sini kita tinggal ganti ini varchar 50 mau diganti dengan, ya kita klik ubah dulu. Nah, ini varchar 50 kita bisa ganti dengan integer, real, dan lain sebagainya. Itu kalau menggunakan PHP mapping. Seperti itu. Jadi cara PHP admin kalian bisa pelajari sendiri. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada langsung saya bahas ke tugas 3. Kelihatan ya PowerPoint saya? Lihat, Pak. Tugas ketiga adalah melanjutkan tugas yang kemarin ya. Kemarin kalian sudah buat nama database. Tugas ketiga adalah kalian masuk melalui command prompt, masuk ke database yang sudah dibuat ke tugas 2. Kan di situ masih kosong ya tabelnya. Buat tabel dengan nama MHS underscore NIM. Ini artinya bukan NIM ditulis NIM ya, tapi NIM kalian masing-masing. Jadi nama tabelnya MHS underscore NIM masing-masing. Dengan isinya adalah, yang pertama NIM integer itu primary key, nama underscore MHS, varchar 20, alamat MHS, varchar 20, jurusan underscore MHS, varchar 20. Selanjutnya yang ketiga, tampilkan struktur tabel. Menampilkan struktur tabelnya pakai perintah describe, nama tabel, isi dengan 5 data, terserah. Isi dengan 5 data sesuai dengan kalian ya, terserah mau apa saja. Yang kelima, edit salah satu data tersebut dengan perintah alter. Edit salah satu data tersebut ya. Yang keenam, rubah nama MHS menjadi varchar 30. Jadi di sini kan nama MHS varchar 20. Rubah menjadi varchar 30. Yang ketujuh, jelaskan fungsi select distinct. Yang kedelapan, kumpulkan di link tugas 3. Link tugas 3-nya sudah saya buat. Sudah saya kirimkan di WA anggota grup semua ya. Tadi jam 3 saya udah buat schedule. Link pengumpulan, link download materi, dan link rekaman perkuliahan. Itu saja untuk tugas 3 sampai sini. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau alter tadi gimana Pak? Oh, iya. Alter itu untuk edit isi data. Bentar, saya lewat alter ini. Saya share dulu. Bentar. Saya ada 2 layar, jadi pindah-pindah layar dulu. Alter itu kalau update itu untuk merubah isian data. Kalau alter itu untuk mengubah field data ya. Kayaknya saya salah perintah. Ini yang keenam itu menggunakan alter. Yang kelima ini alter itu contohnya di sini ada NIM varchar 5. Kita pengen NIM-nya menjadi varchar 10. Kita pakai alter table, nama tabel, ceng. Di sini ada SMT ya, semester menjadi varchar 20. Nah,
Dari di sini contohnya Solo ada tabel AMIL MK, ada SMT, varchar 10 dia merubah menjadi varchar 20 itu menggunakan alter table, nama tabel modify SMT varchar 20. Jadi saya keliru. Di sini harusnya ya, yang kelima itu bukan pakai alter tapi pakai update. Jadi salah satu data menggunakan update, yang keenam berubah nama MAS menjadi varchar 30. Ini menggunakan alter. Itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Maaf Pak, rekamannya boleh Ya, rekaman nanti akan saya upload di link yang sudah saya kumpulkan ya. Ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak mau nanya Pak. Ya, silakan. Silakan. Gimana? Kalau yang examnya nggak bisa dijalanin itu gimana ya Pak? Examnya nggak bisa dijalanin. Sebelumnya udah pernah nginstal Apache atau nginstal? Iya. Ya, gimana? Sebelumnya nginstal ini ya. Selain Apache kan ada Udah Server. Pak, udah pernah install, terus pas kemarin dicoba tuh masih stop terus, udah diklik apa itu tadi, jadi stop terus Pak, nggak bisa dijalanin, gimana Pak? Biasanya itu karena portnya kepake sama aplikasi lain. Kalau enggak bentrok sama aplikasi lain. Caranya ganti port Apache-nya ke port yang lain. Default-nya itu 80, default-nya itu 443. Kalian rubah ke port yang lain. Oke Cari, Pak, makasih Pak. ya, cari referensi, biasanya error seperti itu. Cara merubah port SAM. Nah, ini biasanya bentrok dengan aplikasi lain yang menggunakan port 443 ya, 443 web server. Seperti itu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi ini buat tabel nanti sampai akhir semester, setelah UTS nanti kemungkinan ke implementasi ke bagaimana mengkoneksikan database ke PHP, terus menampilkan data dari database ke dalam ke browser ya. Terus nanti edit, delete, edit, update, delete sampai buat sistem. Seperti itu. Yang lain mau ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk tugasnya Saya mau juga. nanya, Pak. Ya, silakan. Ini kan tugas pertama yang nomor 1 itu kan masuk ke database yang sudah dibuat di tugas kedua ya Pak. Iya. Itu emang command prompt-nya itu bisa di save ya Pak? Atau Command kita prompt. buat dari awal? Command prompt-nya bisa di? Bisa di save? Nggak bisa. Command prompt. Ya nggak perlu di. Berarti, Ya cukup tampilkan use nama masuk ke dalam MySQL, terus use tabel sebelumnya, database sebelumnya, nama NIM itu saja. mau lihat yang atasnya Pak, itu yang Bapak contohin Yang awalnya. Ya cuma ini Iya. aja, ya seperti ini, masuk ke dalam database-nya, terus masuk ke database-nya pakai perintah use, itu nomor pertama, tugasnya cuma itu aja. Ini kan saya use test, kalian use Iya. nama _NIM
yang kalian buat di tugas kedua. Hmm, Habis itu baru mau buat lihat create tabel. oh, Seperti itu. Ngerti maksudnya ya? Baik, itu langsung ke soal nomor 2, buat tabel, terus describe tabel, tampilkan, terus isi data, 5 data, edit menggunakan update, terus edit alter, cuma itu saja. Terus jelaskan definisi fungsi distinct, select distinct. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Kalau Pak, saya dong, Pak. ya gimana? Pak, saya tadi kan udah ngumpulin tugas ya. Cuma tuh yang rubah data itu tadi saya kirain tuh pakai alter kan, jadi belum yang pakai update. Jadi bisa nggak kalau dikumpulin lagi? Ulang ngumpulin. Ya, boleh aja, kumpulin lagi. Nanti saya koreksi yang terakhir. Ya soalnya kirain tuh jadi 1 nomor 5 sama 6 itu. Iya. Ya, kumpulin lagi nggak apa-apa. Oh ya udah Pak. Makasih. Iya, sama-sama. Oke. Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, saya tutup. Silakan kalau masih nanti menemui kendala masalah SAM dan lain sebagainya, kalian tanyakan di grup WA ya, nggak apa-apa, tanya saja. Oke, saya tutup pertemuan kita hari ini, yaitu membuat tabel. Terima kasih atas kehadirannya yang sudah datang, dan kehadiran saya hitung dari klik tombol online di e-kampus ya. Itu saja. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.